Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ya adalah bulan yang mulia, bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan spesial, tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan suci dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dan Allah menjadikan bulan tersebut sebagai kesempatan besar untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqqal mimbar." Rasulullah SAW satu hari naik di atas mimbar. Falamma raqad darajatal ula, tatkala Rasulullah SAW naik di tangga yang pertama, di derajat yang pertama, qala amin, maka Rasulullah SAW mengatakan amin. Falamma raqqa tsaniyata qala amin. Tatkala Rasulullah SAW naik di tangga yang kedua, Rasulullah SAW berkata lagi amin. Falamma raqqa tsalitsata, tatkala Rasulullah SAW naik di atas derajat yang ketiga, Rasulullah SAW berkata amin. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, kami melihat Anda mengucapkan amin salasa marrat. Engkau mengucapkan amin 3 kali. Ada apa gerangan? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, falamma raqaitu darajatal ula, tatkala aku naik di derajat yang pertama, di tangga yang pertama, ja'ani Jibril, maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Faqal, kemudian Jibril berkata, ya, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha falam yughfar lahu. Celaka seorang hamba yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan pergi dan dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqultu amin, maka aku berkata amin. Falamma raqaitu tsaniyata, tatkala saya naik di tangga yang kedua, Jibril berkata, syaqiya abdun adraka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka seorang hamba yang bertemu dengan kedua orang tuanya, dua-duanya atau salah satunya, kemudian tidak bisa masuk surga. Maka aku berkata amin. Falamma raqaitu tsalitsata, tatkala saya naik di tangga yang ketiga, maka Jibril berkata, syaqiya abdun dzukirta indahu falam yusalli alaik. Celaka seorang hamba yang engkau disebut namanya di sisinya lantas dia tidak bersalawat kepadamu. Maka aku berkata amin. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang bertemu dengan bulan Ramadan kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hamba yang celaka. Kenapa? Karena dia benar-benar kebangetan, hamba yang parah. Karena bulan Ramadan telah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan ampunan. Allah mengkondisikan bulan tersebut dengan pengkondisian yang luar biasa agar hamba-hambanya mudah untuk beribadah kepada Allah dan bisa meraih ampunan. Sebagaimana kita tahu Rasulullah SAW menjelaskan, bulan Ramadan dijadikan bulan berkah. Kata Nabi SAW, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan dan adalah bulan yang berkah. Dan disebut dengan bulan berkah artinya pahalanya dilipat gandakan. Meskipun tidak dijelaskan secara detail berapa kali dilipat gandakan, tetapi bulan Ramadan tidak sama dengan bulan yang lain. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, ya, tatkala di bulan Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka sebagai tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pintu pun dari surga yang tertutup, semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Wa ghulliqat abwabun niran, dan pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satu pintu neraka pun yang dibuka. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa suffidatis syayatin, bahkan setan-setan dibelenggu. Sebagai apa? Sebagai pengkondisian. Allah mengkondisikan bulan ini supaya orang-orang semangat untuk beribadah. Setan-setan dibelenggu. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa yunadi munadin, dan ada yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pencari kebaikan, maka semangatlah, wahai pencari keburukan, maka berhentilah. Jadi ada seruan-seruan yang menyeru jiwa kita untuk semangat beribadah di bulan tersebut. Bukan cuma itu, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan niran wa dzalika kullal laila. Setiap malam Allah mencatat hamba-hambanya
untuk terbebaskan dari neraka jahanam, dan itu berlaku setiap malam. Sejak malam pertama bulan Ramadan sampai malam ke-29 atau malam ke-30. Setiap malam ada pembebasan dari neraka jahanam. Ada hamba-hamba yang Allah catat. Artinya apa? Kalau Anda tidak berhasil di malam pertama dicatat sebagai hamba-hambanya yang dibebaskan dari neraka jahanam, masih ada malam kedua. Kalau Anda tidak berhasil dicatat sebagai hamba-hamba yang diampuni pada malam kedua, masih ada malam ketiga. Terus sampai 1 bulan penuh. Oleh karenanya hadis yang masyhur yang sering disampaikan dalam ceramah-ceramah bahwasanya Ramadan awaluhu syahrun awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan adalah bulan yang awalnya adalah rahmat, kemudian yang tengahnya adalah ampunan, dan yang akhirnya adalah pembebasan dari neraka jahanam. Ini hadis yang dhaif secara sanad. Kemudian matannya, kontennya juga bertentangan dengan hadis yang sahih, maka dihukumi oleh sebagian ulama dengan hadis yang mungkar. Hadis yang mungkar itu apa? Hadis yang lemah dan matannya bertentangan dengan hadis yang sahih. Kenapa? Karena hadis ini menjelaskan Ramadan 10 pertama rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga pembebasan dari neraka jahanam. Nah, kalau ada orang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia meninggal di 10 malam yang pertama, dia baru dapat rahmat, belum diampuni. Repot seperti itu. Dia baru dapat rahmat, belum apa? Diampuni. Kalau dia meninggal di 10 malam yang kedua, dia baru diampuni, belum bebas dari neraka jahanam. Ya percuma diampuni tapi masuk neraka. Percuma ya. Yang benar bulan Ramadan adalah bulan pengampunan sekaligus pembebasan dari neraka jahanam sejak malam pertama. Sejak malam pertama sampai malam terakhir. Oleh karenanya rahmat, ampunan dan itqun minan nar, pembebasan dari neraka jahanam, satu paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Dan ini berlaku setiap malam. Oleh karenanya ya, benarlah hadis tersebut tatkala Rasulullah SAW mengatakan, membenarkan perkataan Jibril, syaqiya abdun, celaka seorang hamba. Adraka Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, fansalakha, kemudian bulan Ramadan pergi, falam yukfar lahu, tidak diampuni. Hamba yang celaka, kebangetan. Apalagi yang kurang? Sudah dikondisikan, setan dibelenggu, bulan berkah, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, ada malaikat yang menyuruh, semangatlah, semangatlah. Setiap malam bebas dari neraka jahanam, kemudian dia tidak diampuni. Ini hamba yang terlalu parah, kebangetan. Sama Rasulullah SAW gandengkan dengan syaqiya abdun adraka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka seorang hamba bertemu dengan dua orang tuanya masih hidup di masa tua, atau salah satunya masih hidup kemudian tidak bisa masuk surga. Ini hamba yang celaka. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua adalah jalan paling terpintas, yang paling cepat, paling mudah masukkan surga. Paling mudah. Sampai Muhammad Ibnul Munkadir berkata, bitu agmizu rijlai ummi wa bata akhi yusalli fama sarrani anna lailati bilailatihi. Saya di malam hari memijit kedua kaki ibuku dan saudaraku salat malam. Saya tidak mau pahala mijit kaki ibuku digantikan dengan pahala salat, ditukar dengan pahala salat malam saudaraku ya. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua ya adalah kesempatan besar untuk masuk surga. Sampai ada sebagian sahabat minta izin untuk berjihad. Maka Rasulullah SAW bertanya, ahayun walidat, apa kedua orang tua masih hidup? Kata dia iya. Kata Rasulullah SAW, fafihi mafajahid, berjihadlah engkau dalam berbakti kepada kedua orang tua, bersungguh-sungguh berjihad. Kenapa? Itu jalan paling mudah untuk masukkan dalam surga. Nah, kalau ada orang bertemu dengan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak sempat masuk surga, ini hamba yang celaka. Pantas didoakan kecelakaan oleh malaikat Jibril. Kenapa? Kesempatan telah diberikan besar oleh Allah dan dia tidak manfaatkan. Sehingga kedua orang tuanya meninggal dunia, dia tidak sempat berbakti, tidak sempat masuk surga, maka ini hamba yang celaka. Demikian pula Rasulullah SAW gandengkan dengan orang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Telah dikondisikan bulan tersebut, kemudian dia tidak bisa diampuni oleh Allah, padahal bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Dari malam pertama sampai malam terakhir, maka dia adalah hamba yang celaka dan diaminkan oleh Nabi SAW. Amin.